Welcome to my YouTube channel. Assalamualaikum semua. Kenalin, nama aku Raihana. Insya Allah di video kali ini aku akan melanjutkan siklus akuntansi yang sebelumnya aku udah bahas dari tabular analisis sampai jurnal umum dan buku besar. Sekarang aku mau lanjutin dari jurnal penyesuaian sampai dengan post closing trial balance. Sebelum kita masuk untuk mengerjakan soal, kita harus tahu dulu nih, apa sih jurnal penyesuaian itu? Jurnal penyesuaian itu adalah salah satu tahap pembukuan pada akuntansi dan merupakan dokumen yang membantu proses penyusunan laporan keuangan. Fungsi pertama dari membuat jurnal penyesuaian adalah untuk menentukan akun pendapatan dan akun beban dengan penyesuaian yang terjadi selama periode akuntansi. Yang kedua, untuk menyesuaikan pencatatan akun perlengkapan yang memiliki masa habis pakai. Selanjutnya, menghitung penyusunan atau depresiasi nilai dari akun aktiva tetap yang terjadi selama periode berjalan. Melakukan pencatatan atas akun beban yang sudah lewat jatuh tempo atau ketika digolongkan sebagai piutang beban yang perlu dibayar di muka. Perusahaan dapat menyesuaikan pembayaran utang beban di mana perusahaan telah menggunakan jasa namun belum membayar jasa tersebut. Selanjutnya, mengetahui nilai akun yang ada di buku besar. Dengan begitu, laporan keuangan pun menjadi lebih mudah. Dengan jurnal penyesuaian, kita dapat mengetahui nilai real dari suatu aset atau akun lainnya karena berlalunya waktu. Kita ke soal yang pertama. Di sini ada persediaan yang ada pada tanggal 30 Mei berjumlah $1.100. Berarti kita tinggal mengurangi yang ada di trial balance. Kan berarti persediaan itu supplies. Supplies-nya berarti kita kurangin untuk mencari nilai sisa dari supplies. Tanggal 30 berarti di sini adalah supplies expense-nya itu, bebannya itu kan berarti di debit. Total 1.500 dikurang 1.100 adalah $400. Terus kemudian supplies-nya itu dikredit bertambahnya $400. Berkurangnya $400. Terus soal nomor 2. Biaya listrik toko belum dibayar hingga 30 Mei 2022 sebesar $250. Nah, kalau ini kita tinggal masukin nih nilai yang ada di soal kan. $250 itu berarti tambahan hutang kita bertambah. Jadi kita nggak perlu kurang atau nggak perlu nyari lagi, tinggal kita tambahin. Di kreditnya itu, di debitnya itu adalah electric expense. Jumlahnya sebesar yang ada di soal $250. Terus kreditnya itu adalah akun payable. Akun payable kita bertambah $250. Nah, soal nomor 3, polis asuransi berlaku selama 1 tahun, efektif Mei 2022. Caranya, kita lihat di sini repeat insurance-nya. Kita bayar Ahmad Taylor bayar asuransi itu totalnya kan 2.400. Di sini deh. 2.400. Terus kita bagi dengan selama 1 tahun berarti 12 bulan. Kita bagi 12 bulan sama dengan 200. Nilai 200 ini kita kali dengan efektifnya itu bulan apa? Karena efektifnya bulan Mei, bulan ini ceritanya ya, di bulan ini. Nah, berarti hanya dikali 1. Nah, kalau misalnya dia efektifnya di bulan Juni, berarti nanti kita kali 2 gitu. Jadi totalnya adalah $200. Nah, masukannya adalah di sini tanggal 30 itu insurance expense di debit sebesar tadi berapa? 200.
dolar. Terus prepaid insurance. Prepaid insurance. Prepaid insurance-nya berkurang 200 dolar. Soal nomor 4. Ada 1.500 dolar dari saldo akun pendapatan pendapatan layanan yang belum diterima oleh Ahmad Taylor pada akhir bulan. Berarti kita cari nih, unread service revenue di trial balance tuh totalnya 3.000 dolar. Berarti kita kurangi dengan nilai yang ada di soal ini, nilai 1.500 dolar, kita kurangi 3.000 untuk mencari nilai sisa pendapatan layanan yang belum diterima itu berapa. Jadi 3.000 dikurang 1.500 sama dengan 1.500 dolar. Tanggal 30 berarti di sini adalah unread service revenue. Unread service revenue. Nah, itu dia di debit. Bertambah 1.500 dolar. Nah, nanti tanggal 30 di kreditnya itu ada akun service revenue. Totalnya juga sama 1.500 dolar. Soal nomor 5. Gaji karyawan sebesar 700 dolar masih harus dibayar dan belum dibayar pada tanggal 30 Mei. Berarti kita hanya perlu memasukkan nilai gaji yang belum dibayar oleh perusahaan kepada karyawan. Totalnya kan 700 dolar. Masuk ke tanggal 30 ya. Masuk ke salaries expense. Totalnya 700 dolar bertambah. Terus tanggal 30-nya itu masuk ke akun payable. Nah, sekarang soal nomor 6. Peralatan memiliki masa pakai 5 tahun dengan nilai sisanya 100 dolar. Di sini peralatan itu adalah equipment ya, 12.000 dolar. Terus tuh ada masa pakai 5 tahun. Nilai sisanya 100. Jawabnya berarti begini. 12.000 itu kita kurangin dulu 12.000 dolar. 12.000 dolar kita kurangin sama 100 dolar yang ada di nilai sisanya. Ini nilai sisa kan sama dengan 11.000 dolar. Nah, 11.000 dolar itu kita bagi sama 5 tahun. 5 tahun itu berarti ada 60 bulan. Kita bagi dengan total bulan di ini masa pakainya. 60 bulan. Totalnya berapa? 185 dolar. Berarti nilai sisa peralatan atau equipment setelah dipakai 5 tahun, nilai sisanya tuh dikurang 100 ya. Dan dibagi 5 tahun itu menjadi tinggal 185 dolar. Nah, akunnya adalah tanggal 30. Itu kalau misalnya equipment itu ada akun khusus namanya akun depreciation expense.
tadi 185 ya. Nah, terus akun payable-nya itu akun payable kreditnya itu di accumulated depreciation equipment. Ini dia bakal jadi itu akun ini untuk mengumpulkan nilai-nilai equipment, nanti di akhir bakal ada akun sendiri buat kumpulan equipment. Di kredit ya, berarti berkurang $185. Terus soal terakhir, piutang pelanggan itu sebesar $1.000 dari layanan yang dilakukan selama bulan tersebut, terus belum dicatat per Mei 2022. Berarti di sini adalah tagihannya pelanggan ya. Piutang pelanggan kepada perusahaan itu belum dibayar $1.000. Nah, di sini kita catat di dalam jurnal penyesuaiannya ini ya, tambahan piutang. Jadi akunnya adalah tanggal 30 akunnya itu akun receivable atau akun piutang. Nah, terus jumlahnya tadi adalah jumlah piutang pelanggan $1.000. Terus tuh di kreditnya itu masuk service revenue. Udah, habis itu kita masukkan lagi ke buku besar ya, kita posting ke buku besar. Nah, caranya untuk memposting ke buku besar itu adalah kita masukkan dari trial balance sama ini ya, yang sudah kita sesuaikan. Jadi di sini kas itu kan kas tuh nggak ada ya di jurnal penyesuaian di sini, adanya hanya di trial balance. Jadi dia masuk langsung ke balance. Jadi sama dengan kita ambil nih kasnya. Terus akun receivable. Yang pertama kita ambil dulu yang di trial balance, akun receivable. Nah, terus jurnal penyesuaiannya akun receivable-nya itu kan ada di debit, berarti kita masukin di debit. Kita masukkan jurnal penyesuaiannya, dia kan masuknya debit. Nah, udah. Terus totalnya adalah balance ditambah sama debit. Nah, 5.000. Terus prepaid insurance. Udah, sekarang prepaid insurance kita masukin juga. Kita ambil dulu dari jurnalnya. Nah, terus kita ambil dari yang sudah disesuaikan prepaid insurance. Prepaid insurance di sini kan dia masuk kredit, berarti masuk kredit. Di sini sama dengan balance, kita kurangin sama kredit 1.400. Kalau sudah kita masukin semua nilai-nilai ke dalam buku besar ya, dari jurnal penyesuaian, kita lanjut ke adjusted trial balance-nya. Ini sudah kan semua, kita masukin satu-satu nilainya. Nah, nilai
kas itu berapa? Di sini 9.000. Terus akun receivable itu 5.000. Prepaid insurance itu 2.200. Terus sisanya juga kita cari ya. Ini aku udah cari semuanya. Nah, terus ini juga kalau udah dicari semua, kita tinggal jumlahin. Sum sama dengan sum dalam kurung, kita ambil dari atas sampai bawah. Nah, terus enter. Totalnya 35. Kita lihat apakah balance, karena emang harus balance ya. Sum dalam kurung nah, ini ada yang salah nih. Akun payable-nya itu akun payable-nya di sini itu harusnya di sini tuh harusnya itu bertambah ya. Ini ditambah ini. Terus sama dengan ini. Ini ditambah ini. 4.450 udah. Nih di sini akun payable-nya udah berubah. Ini hitungnya harus benar. Setelah kita telah membuat adjusted trial balance dari jurnal penyesuaian, kita akan masuk ke laporan keuangan. Nah, di laporan keuangan ini ada 3 akun ya, atau 3 jurnal yang kita harus bikin. Yang pertama itu income statement. Income statement itu adalah untuk mencari laba dan rugi ya, untuk mencari pendapatan dan yang rugi. Terus ada juga owner equity statement itu untuk mencari laporan ekuitas atau laporan perubahan modal. Terus ada juga statement of financial position itu untuk mencari neraca saldo. Nah, di laporan keuangan ini sebenarnya ada 4. Tapi yang kami pelajarin tuh baru 3. Jadi kita gunakan 3 dulu sesuai arahan. Nah, kita mulai dari income statement, yaitu mencari laba dan rugi ya. Nah, kita mencari yang pendapatan dulu. Setiap akun pendapatan kita cari. Tapi kan yaitu hanya service revenue. Pendapatan kita dapat cuma 1. Terus kita masukin semua akun expense. Dari salaries expense. Nih. Kemudian rent expense. Lanjut supplies. Terus lanjut electricity expense. Habis itu insurance expense. Terus depreciation expense. Nah, kalau udah kita totalin dulu di sini. Total revenue-nya ada 8.000. Real balance kita coba bagi 1. Total
total expense-nya sama dengan sum dalam kurung 5.735. Cara mencari net income atau laba bersih, net income atau laba bersih itu dengan mengurangi pendapatan dikurangi beban. Jadi sama dengan pendapatan kita kurangi dengan beban. Total beban. Hasilnya 2.765. Kemudian kita lanjut ke perubahan modal. Ya. Caranya yaitu kita memasukkan nilai kapital yang pertama 1 Mei. Total kapitalnya 21.100. Nah, terus kita masukin net income. Kita punya net income ya, ini sama dengan net income tadi 2.700. Lalu kita bisa masukkan investment kalau ada investment, dan kita bisa mengurangi dengan drawing. Jadi kita bisa masukkan investment atau drawing sesuai laporan sesuai jurnal yang ada di perusahaan. Cuman jurnal kita kan nggak ada investment dan drawing, jadi kita nggak perlu masukin, kita kosongin aja. Nah, cara mencari ending capital itu kita menambahkan modal awal dengan laba bersih. Modal awal ditambah laba bersih. Nah, ini adalah net ending capital kita. Nah, terus kita lanjut ke statement of financial position atau neraca saldo. Nah, kita masukin satu-satu. Cash. Sebelumnya aku jelasin dulu. Jadi kita itu masukin semua akun ya, semua pembagian aset kita masukin aset, terus kita gabung liabilitas sama equity, owner equity-nya. Kita mulai dari akun-akun kas dulu, kita masukin. Akun kas itu masuk aset, terus tuh dia berjumlah $9.700. Terus akun receivable 5.000. Terus prepaid insurance terus supplies setelah itu equipment, nah setelah itu accumulated depreciation equipment. Sebenarnya dia itu kan akun aset, tapi dia di sini masuk ke kredit. Jadi kita tetap masukin, cuman kita nanti akan memberikan min. Udah, terus kita tambahin min di depannya. Nah, kita totalin semuanya. Totalnya 29. Bukan di sini. Totalnya itu sama dengan 29.815. Lalu kita cari liabilitas dan equity-nya. Pertama dari akun payable 4.400. Terus unpaid service revenue 1.500. Terus Ahmad Taylor Capital. Nah, kita ngambil kapitalnya itu yang sudah kita ini ya, kita cari ending kapitalnya. Masukin. Nah, setelah itu kita totalin deh dari liabilitas dan ebitas. Di sini kita sudah tidak mencari lagi revenue dan beban ya.
karena kita sudah mencarinya di laba rugi. Nah, jadi kita hanya mencari yang selain dari pendapatan dan beban, sama dengan 9.815. Nah, ini udah balance. Kemudian kita bisa lanjut setelah dari laporan keuangan ini ke closingan. Nah, closing itu adalah jurnal penutup. Untuk menutup akun-akun yang ada di sebuah periode ya, salah satu periode. Jadi kita harus menutup bersih akunnya ya. Di closing interest ini kita membutuhkan namanya akun income summary. Akun income summary itu untuk ini ya, membantu menutup akun. Nah, closing interest ini untuk menutup akun-akun dari pendapatan dan beban. Jadi cuman pendapatan dan beban aja yang kita closing ya. Terus kita harus menggunakan namanya akun income summary untuk membantu menutup. Jadi misalnya kayak service revenue yang sebelumnya dikredit kan, service revenue yang sebelumnya dikredit itu kita naikkan ke debit dan kita beri income summary di kreditnya. Nih, service revenue itu masuk di kredit sebelumnya, terus kita jadikan debit. Totalnya 8.000. Nah, nih sama dengan debitnya kita ambil di nilai di atas tadi ya, di jurnal 8.500. Terus kita butuh namanya income summary untuk menutupnya. Nih. Terus kemudian expense kan sebelumnya ada di debit, kita balik ya, jadi dia di kredit, terus income summary di debit. Ini salaries expense, kita masuk ke bagian beban. Sudah, bebannya itu salaries expense. Nih, terus kita bisa ini aja. Terus yang kedua adalah rent expense. Jadi setelah income summary itu, jadi kalau di closing interest satu akun income summary itu bisa menutup seluruh beban ya. Terus juga income summary bisa menutup seluruh pendapatan. Jadi kita hanya perlu satu income summary, terus kita di bawahnya kita masukin seluruh akun-akun beban. Terus rent expense, supplies, terus electricity, insurance expense, depreciation expense. Nah, setelah itu kita masukin deh nilai-nilainya. Kalau ini salaries expense dan rent expense, supplies, insurance expense, depreciation expense. Nah, terus kita masukin satu-satu. Rent expense tadi kita ambil di jurnal tadi. Ibu,
Terus salah, bukan supplies, ini supplies expense. Nah, terus supplies expense $400, electricity expense $250, terus insurance expense $200, terus depreciation expense $185. Nah, setelah itu kita di sini akan memasukkan juga modal ya. Income summary dulu, modal kan biasanya di debit. Cuman kalau misalnya di sini kita biasa masukkan ke kredit. Nih, kita mengambil dari modal yang ini ya, yang sudah kita laba rugiin nih. Jadi kita mulai dari laba bersih. Nah, setelah itu kita ke post closing trial balance atau neraca saldo setelah penutupan. Itu kita bisa masukin seluruh akun selain akun pendapatan dan akun beban. Cash kita bisa, kalau jauh kita ambil dari sini aja nih. Dari ini ya, statement of financial position, account receivable, prepaid insurance, supplies, equipment, accumulated depreciation, kita ambil pakai min ya. Nah, terus akun payable di sini kita gabung semua, akun ekuitas, liabilitas, dan aset. Akun payable akun payable berada di kredit. Terus unread service revenue dan kapital setelah ditambahin laba bersih. Nah, hasilnya sama. Nah, jadi ini adalah langkah terakhir di tahap akuntansi, yaitu post closing trial balance. Jadi setelah kita menutup ya post closingan, itu berarti sebuah perusahaan atau usaha itu sudah siap masuk ke bulan baru untuk membuat laporan keuangan baru. Jadi laporan keuangan di bulan Mei 2022 ini sudah ditutup ya. Dan total akhirnya bisa dilihat di sini. Terima kasih.